Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Pelajaran hari ini tematik yaitu pembelajaran tema 3 tokoh dan penemuan subtema 1 penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran yang ke-1. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anakku sekalian, pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, hidup kita masih kurang bagus atau kurang baik kehidupannya. Kenapa? Karena waktu masa dulu belum ada listrik. Zaman dahulu semua dikerjakan dengan secara alami atau secara sederhana. Misalkan kalau kita mau mencuci masih menggunakan penggilasan, sekarang sudah menggunakan mesin cuci ya. Kalau zaman dahulu kita masak menggunakan tungku, sekarang kita menggunakan magicom. Zaman dahulu setrika, kita menggunakan setrika arang. Sekarang kita tinggal ngecopkan aja menggunakan setrika listrik. Terus zaman dahulu kalau ada pertemuan-pertemuan kita harus bertemu langsung. Bahkan sekarang kalau kita tinggal menggunakan handphone, pakai video call, WA, dan sebagainya. Memanggil teman-teman atau perkumpulan di desa menggunakan bahkan alat yang sederhana yaitu kentongan. Sekarang menggunakan bisa pengeras suara, bisa menggunakan HP panggilannya dan lain sebagainya. Ya, itulah manfaat listrik ya. Jadi siapa sih yang menemukan listrik? Nah, kita belajarin bersama yaitu tokoh penemu yang mengubah dunia. Yaitu PKL Faraday lahir di Inggris pada tanggal 22 September 1791. Ayahnya adalah seorang tukang besi yang harus menafkahi 10 anaknya. Oleh karena itu, ayah Mikael tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya, termasuk Mikael. Pada usia 14 tahun, Mikael sudah membantu keluarganya dengan bekerja di penjilitan buku serta menjualnya. Pada saat senggang, ia sempatkan membaca buku, terutama buku IPA, kimia, fisika. Maka itu, Mikael bisa menemukan listrik pertama kali di dunia yang dikenal sebagai atau mendapat julukan Bapak Listrik. Walaupun kita sudah memanfaatkan listrik dengan mudah, sekarang ini kita harus bijak menggunakannya. Ya, bagaimana? Apakah kalian tahu proses penyaluran dan pendistribusian energi listrik sampai ke rumah kita? Coba kita lihat gambar ini. Dari pembangkit listrik itu generator yang gambar ini ya, generator yang menghasilkan pembangkit listrik disalurkan ke trafo step up. Lalu dari disalurkan ke sutet. Sutet ini apa sih sampai 500 kV? Ini sutet itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kita kasihkan lagi ke trafo step down. Disalurkan lagi ke USTT, dijadikan 150 kV. Dan disalurkan ke pabrik, disalurkan lagi ke rumah-rumah atau untuk disalurkan ke rumah-rumah juga ke tempat-tempat ibadah. Nah, dengan demikian kita melihat rangkaian listrik seperti pembangkit listrik, penyalurannya ini sangat rumit ya. Kita harus bijak menggunakannya. Jadi kita kalau tidak perlu ya kita harus matikan ya. Nah, rangkaian yang biasanya disalurkan ke rumah-rumah itu biasanya menggunakan rangkaian paralel. Rangkaian listrik itu ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel.
Rangkaian seri adalah rangkaian listrik disusun secara sejajar, tidak ada percabangan. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau bercabang. Nah, anakku sekalian, kalau kita lihat di rumah kita banyak saklar, ya, banyak lampu yang kita itukan karena rangkaian paralel ini sama rangkaian seri ada perbedaan. Pada rangkaian seri tidak menggunakan banyak kabel, biayanya murah. Rangkaian paralel menggunakan banyak kabel, biayanya agak mahal. Kalau pada rangkaian seri tidak ada percabangan. Dalam rangkaian paralel bercabang atau ada percabangan. Biasanya rangkaian seri nyala lampunya terang. Rangkaian paralel nyala lampunya redup. Dan perbedaan yang lainnya yaitu bila komponen rusak, lampu akan mati semua. Pada rangkaian paralel, bila komponen satu rusak, komponen yang lain masih bisa menyala atau masih bisa digunakan. Rangkaian seri bisa kita lihat, anak-anak pernah melihat senter kalau kamu pramuka biasanya suruh bawa senter untuk kegiatan malam hari. Di malam hari. Nah, itu disusun secara apa tadi? Secara berjajar. Jadi pusatnya hanya satu, akhirnya lampu itu terangnya terang, nyalanya terang gitu itu ya. Kalau kita lihat di rumah-rumah kita itu pemasangan dari paralel, atau kalau kita lihat kalau kita jalan-jalan kita ada lampu merah, nah itu juga menggunakan rangkaian paralel. Nah, demikianlah anak-anak sekalian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan anakku mengerti, anak-anak bisa mencari sumber yang lain untuk menggali manfaat listrik dan lain sebagainya. Ya, apa yang disebut arus listrik, apa yang disebut gardu induk, bisa anak-anakmu melihat sumber dari yang lain. Sekala sudah jelas, silakan kerjakan tugas berikut, halaman 2 sampai halaman 6. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.